Ikhwani fillah, jamaah maghrib rahimakumullah ta'ala. Yang pertama yang kita akan sebutkan di sini, ya, tentunya dengan harapan majelis-majelis kita tentunya lebih kita memperhatikan adab-adab terkait dengannya. Yang pertama adalah bermajelis itu tentunya itu mendekat ke guru. Kita tidak berpencar apalagi menjauh. Disebutkannya dalam hadis Imam Abu Daud, beliau itu membuat satu bab ya di dalam kitabnya, bab ad-dunu minal imami indal mau'izah. Jadi beliau membuat satu bab tentang mendekat kepada imam saat pemberian nasihat. Ini terkait dengan khutbah. Di dalam bab itu ada satu hadis yang disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Samurah bin Jundub radhiyallahu an, di mana beliau dari sahabat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Apa yang dikatakan Rasulullah? Qal uhduru adz-dzikra wadnu minal imam. Hadirilah peringatan, artinya mendatangi az-zikir, yaitu khutbah Jumat, dan mendekatlah kepada imam. Apalagi kalau sholat Jumat, tentunya kita memang juga dimotivasi untuk mengambil shaf yang paling depan. Ketika kita masuk masjid, tentunya yang sudah dipahami bersama adalah keafdalan dari shaf yang terdepan, baris depan. Orang yang mendapatkan shaf depan otomatis sudah mendekat dengan imam. Jadi tidak membiarkan shaf-shaf itu kosong, apalagi sengaja mengambil posisi di belakang, padahal di depannya masih kosong. Cukuplah ya hadis-hadis tentang keutamaan mendapatkan shaf yang terdepan itu memberikan motivasi bagi kita untuk mengisi dulu shaf yang masih berada di depan kita yang masih kosong. Jadi sabda Rasulullah tadi, hadirilah az-zikr atau khutbah Jumat dalam riwayat ini, dalam hadis ini, dan mendekat ke imam. Dipahami tidak menjauhi, dekat dengan imam. Fa innar rajul la yazalu yataba'ad hatta yuakhkhara fil jannah wa in dakhalaha. Kata Rasulullah, karena seseorang yang selalu menjauh hingga pada akhirnya dia itu diakhirkan masuk ke dalam surga, sekalipun dia memang masuk ke dalam surga itu, tapi dia diakhirkan. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya di dalam kitabnya. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya zikir ya atau mau'izah, ilmu, maka di antara adab yang perlu kita perhatikan mendekat. Jangan menjauh ya, mendekat. Dan memang apalagi misalnya kalau tempat kita luas ini, berpencar-pencar. Jadi kita mendekat dan membentuk majelis yang sempurna. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain ya, ada hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis dari Abi Waqidin Al-Harith bin Auf radhiyallahu an. Beliau ini itu
menyebutkan atau dari riwayat sahabat yang mulia ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan para sahabat ya duduk bermajlis, tiba-tiba datang 3 orang. Ada 3 orang mendatangi ya majlis tersebut. Namun 2 di antaranya itu yang coba mendekat ke Rasulullah. Sementara yang satunya itu beliau tidak ikut, dia meninggalkan, dia meneruskan ya, perjalanannya. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang 2 tadi ini mendekat ke Rasulullah. Fa amma ahaduhuma, adapun salah satu di antara 2 tadi itu fara'a furjatan fil halqah fajalasa fiha. Salah satu dari 2 orang ini dia lihat masih ada kosong di situ. Masih ada kosong fil halqah, pada halaqah. Apa itu halaqah? Perkumpulan. Halaqah itu disebutkan ya bahwa yang dimaksudkan dengan halaqah adalah yaitu duduk dalam bentuk lingkaran. Itu namanya halaqah. Jadi duduk dalam bentuk lingkaran di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia lihat masih ada celah di situ, masih ada tempat yang kosong, masih ada celah yang bisa dimasuki ya di dalam halaqah tadi. Kemudian dia duduk di situ. Wa ammal akhar fajalasa khalfam. Adapun yang satunya dia duduk di belakang. Beda dengan temannya tadi. Dia berupaya untuk mengisi furjah yang masih ada di depannya. Ya, apalagi kalau di halaqah itu yang memungkinkan dia masih bisa duduk di situ. Sementara yang kedua ini dia tidak mau, dia duduk di belakang. Wa amma salis fa'adbara zahiban. Yang ketiga tadi ya dia tidak mau mendekat, dia pergi, tidak mau ikut bermajlis. Kemudian setelah Rasulullah memberikan pengajaran ya, kemudian Rasulullah bersabda ya, mengatakan ala ukhbirukum anin nafari as-salasah. Maukah saya kabarkan, beritahukan tentang 3 orang tadi ya, tentang 3 orang yang datang di majelis itu. Rasulullah mengatakan amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahu Allahu ilaih. Ini yang pertama yang Rasulullah sebutkan ya. Adapun yang pertama ya, dia berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Apa maksudnya? Jadi dia berupaya untuk mencari tempat yang kosong itu. Untuk apa? Untuk dia betul-betul bisa menyimak ilmu dengan baik. Ya, dia berupaya untuk, memang tujuannya datang mendengarkan ilmu supaya dia lebih fokus dan menyimak dengan baik, sehingga dia memang cari tempat yang memungkinkan dia lebih dekat supaya lebih fokus perhatiannya. Jadi dia maju, kemudian dia mengisi. Ketika dia berupaya untuk itu supaya dia bisa mendengarkan ilmu, mendapatkan ilmu, menyimak ilmu, maka Allah pun memuliakan orang itu dengan mendapatkan keutamaan majlis yang penuh berkah. Wa ammal akhar, adapun yang satunya tadi, yang lainnya, fastahyallahu minhu. Orang yang kedua tadi itu ya dia malu-malu. Ya, malu-malu sehingga dia cuma duduk saja di belakang. Malu-malu biasanya seperti itu ya. Orang yang malu-malu tidak mau ke depan. Dia mau di belakang saja. Kemudian Allah pun malu terhadapnya. Apa maksudnya? Jadi dia tidak mau berdesak-desakan, dia tidak berupaya juga supaya dia bisa mendapatkan itu tadi, mendapatkan furjah, yang mendapatkan celah yang masih ada di depannya, yang masih kosong di depannya. Dia malu-malu, lebih di belakang saja. Ya, dia tidak mau bersaing ya. Tidak mau bersaing
ya, tidak mau berlomba-lomba untuk mendapatkan itu, ya, sehingga dia harus duduk di belakang halaqah tadi. Kemudian yang ketiga, wa ammal akhar fa'aradallahu anhu. Adapun yang ketiga tadi, dia berpaling, dia tidak mau mendekat, ya, bahkan dia tidak mau mengikuti majlis, padahal dia lewati, maka Allah pun berpaling darinya. Maksudnya apa? Artinya dia meninggalkan majlis itu tanpa ada udzur tanpa ada udzur, ya. Beda dengan orang-orang yang misalnya ada udzurnya yang tiba-tiba harus dia meninggalkan. Ini tidak ada udzurnya, tidak ada yang menghalangi dia sehingga dia meninggalkan majlis itu. Makanya ketika Allah pun berpaling darinya, dia tidak mendapatkan keberkahan majlis, ya, secara otomatis. Iya, dia tidak mendapatkan majlis. Sebagaimana tentunya kita pahami bersama, di majlis ilmu itu, ya, bahkan para malaikat pun membentangkan, ya, sayap-sayapnya sebagai bentuk ridha kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi ini dua, ya. Pertama yang saya sebutkan, ya, jadi sebenarnya adab yang perlu tetap dijaga adalah itu mendekat di guru, ya, istilah merapat. Yang kedua adalah tetap membentuk yang namanya halaqah, ya, lingkaran menghadap kepada guru, ya, halaqah majlis. Ma'asyiral muslimin, ya, jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini hal-hal yang agak penting saja saya pilih, ya. Sebenarnya berkaitan dengan adab kan banyak sekali, namun untuk menghidupkan majelis kita hal-hal yang penting saya sebutkan di sini terkait dengan adab, ya, yang mungkin sebagian masih mengabaikan. Yang ketiga, ya, di sini adalah bagaimana berupaya menjaga ketenangan, ya, walaupun, ya, alhamdulillah, ya, dalam masalah ini kita semuanya bisa untuk mewujudkan. Cuma, ya, mengulang saja apa yang pernah kami sebutkan, ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tentunya kita sudah mendengarkan, itu hadis dari Abu Sa'id, ya, Al-Khudri radhiyallahu anhu. Coba kita dengarkan ini, ya, bagaimana beliau mengatakan itu. Kunna julusan fil masjid. Dulu kami duduk di masjid, ya, pada saat kami sedang berada di masjid, duduk di masjid. Id kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah Nabi, ya, atau keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajalasa ilaina, kemudian juga beliau duduk di hadapan kami. Ada perkataan di sini yang memang perlu untuk kita garis bawahi. Ketika Rasulullah sudah hadir, ya, sudah berada di majelis itu di hadapan para sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, faka'anna ala ru'usina at-tayr la yatakallam ahadun minna. Seakan-akan di kepala kami itu ada burung dan tidak seorang pun di antara kami yang berbicara. Coba lihat bagaimana para sahabat itu memaknai, menghargai, menta'zim yang namanya majelis, terlebih ketika sudah ada guru di situ. Dalam riwayat ini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan ada burung, artinya ini kepala, ya, tegak, tidak banyak goyang, ya, tidak banyak aktivitas lagi. Sampai-sampai dia mengatakan la yatakallam ahadun minna, tidak ada seorang di antara pun dari kami yang berbicara. Betapa dia memperhatikan atau beradab di majelis itu, terlebih ketika, ya, guru telah hadir, ya. Dalam riwayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita mengambil pelajaran, ya, ketika guru sudah hadir. Pelajaran pertama dari hadis ini, para sahabat itu lebih duluan datang dari Rasulullah. Ya, maunya seperti itu, para penuntut ilmu lebih duluan datang daripada gurunya. Kemudian yang kedua adalah menjaga sikap, ya, menjaga sikap terutama masalah ketenangan. Kemudian ada satu lagi, ya, di sini dari Imam Syafi'i, ya, rahimahullah, dan ini juga pernah kami sebutkan.
Beliau mengatakan, kuntu asfah al-waraqah baina yaday Malik. Kata Imam Syafi'i, saya ini pernah membolak-balikkan kertas ya. Membolak-balikkan kertas itu misalnya bunyi-bunyi itu. Membolak-balikkan kertas di hadapan Malik, Imam Malik, gurunya. Jadi hadapan Imam Malik, safhan rafiqan haibah lahu. Jadi beliau mengatakan, dulu saya ini membolak-balik kertas di hadapan Imam Malik itu dengan sangat lembut, sangat pelan. Sangat pelan kalau kita membuka lembaran. Kenapa? Karena segan kepada gurunya itu, kepada Imam Malik. Kemudian beliau mengatakan, li alla yasma', supaya dia tidak mendengarkan itu. Bayangkan betapa detailnya itu ya. Sampai dia menjaga jangan sampai Imam Malik gurunya itu mendengar lembaran-lembaran itu dibuka. Makanya ulama kita mengatakan di zaman kita hari ini itu ya, kadang yang mengusik majelis itu ya itu HP kita. Ya, kadang berdering, kadang menelpon. Ini realitas yang ada sekarang. Ulama-ulama kita dahulu ini kan mengajarkan adab ya, betapa dakiknya ya. Ya, sampai suara kertas di balik saya dia berhati-hati jangan sampai terdengar ya, walaupun sekalipun didengarkan wajar karena memang membuka lembaran. Apatah lagi hal-hal yang tidak dibutuhkan dari itu. Ini yang kita maksud. Bagaimana ketika kita berada di majelis itu memang menjaga ketenangan ya, hal-hal yang bisa mengganggu suasana atau menarik perhatian. Kadang itu ya, minta maaf sekali, kadang itu uang koin jatuh semuanya balik ya, mungkin ada kasih masuk tangannya ini kemudian jatuh kuncinya, semuanya orang balik ke belakang. Hal-hal yang seperti itu. Tetapi ya, apa yang kita dapatkan ya, pelajaran berharga tadi di sini dari Imam Syafi'i. Pertama tadi ada rasa segan ya, bagaimana pemuliaannya kepada gurunya. Yang kedua tadi tentunya dapat kita pahami bagaimana suasana itu tetap dalam keadaan yang tenang, sampai lembaran kertas pun suara lembaran kertas tidak diperdengarkan. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat di sini yang bisa kita sebutkan ya, adalah bersikap tawadhu kepada guru, rendah hati. Artinya tidak menunjukkan kesombongan, tidak menunjukkan keangkuhan, ya, tidak menunjukkan sikap-sikap apakah raut wajah ya, ataupun gaya seakan-akan ya kita tidak hormat kepada guru kita, tidak hormat kepada orang yang menyampaikan ilmu itu. Ya, mungkin kan banyak faktor. Anak muda baru lulus kemarin. Nah, saya dulu ajar Iqra itu. Saya dulu memberikan motivasi lanjut ke ini, lanjut ke Kestiba misalnya, lanjut ke ini. Pas dia datang ada perasaan itu. Atau sudah ku dengar itu pembahasan itu ji. Ya, pasti itu ji lagi nangka itu. Ya, atau misalnya pertama kali dia isi tapi sudah didengarkan di tempat yang lain. Lebih bagus pembahasannya di sana. Lebih bermutu, lebih berkualitas apa yang saya lihat tadi di YouTube. Nah, ini juga nabahas di sini. Di sini yang dibutuhkan yang namanya sikap tawadhu itu. Sikap tawadhu seorang penuntut ilmu. Dia tidak nampakkan itu sekalipun dia lebih paham dari apa yang disampaikan oleh gurunya itu. Saya duluan baca sebenarnya itu. Saya lebih duluan mendapatkan penjelasan dari ustaz-ustaz yang istilahnya viral sekarang ini, ustaz-ustaz kondang. Baru nabahas di situ. Tapi dia tidak tunjukkan itu. Di sini ini namanya adab. Dia tetap menjaga ketawaduannya. Seakan-akan gurunya itu ya sudah menyangka murid-muridnya yang dibawa atau para pendengarnya baru mendengar itu. Seakan-akan baru dengar sehingga gurunya semangat menjelaskan. Ya, seakan-akan ini orang yang dibawa ini sangat membutuhkan itu. Sangat membutuhkan penjelasan itu. Disebutkan ya dalam
Imam Al-Baihaqi, riwayat dari Imam Al-Baihaqi bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tawadhu liman ta'allamuna minhu. Ya, bertawadhu'lah, ya, tunjukkanlah sifat rendah hati itu kepada orang yang telah mengajari kalian, yang telah kalian mengambil ilmu darinya. Ya, guru-guru. Bertawadhu'lah, ya, kepada orang yang pernah mengajari kita, atau kepada orang yang pernah kita berguru dengannya, atau menghadiri majelisnya. Ya, coba tunjukkan sikap tawadhu itu. Ada satu asar dari Atha bin Abi Rabah, ya rahimahullah. Beliau mengatakan, inni la asma'ul hadith minar rajul wa ana a'lamu bihi minhu. Ya, aku pernah mendengar satu hadis atau hadis dari seseorang lelaki. Ya, ada seseorang membacakan hadis dan saya mendengar. Ya, saya pernah mendengar hadis dari seseorang. Apa yang dikatakan Atha bin Abi Rabah? Wa ana a'lamu bihi minhu. Ya, sementara aku ini lebih mengetahui hadis itu. Ya, jadi ada orang yang membacakan hadis, menyampaikan hadis, sementara Atha bin Abi Rabah mengatakan, saya lebih tahu sebuah hadis itu, ya, saya lebih tahu hadis itu daripada dia. Kemudian faurihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'a. Jadi ketika dia mengatakan saya lebih tahu hadis itu dari dia, maka aku pun, ya, beliau, ya, Atha bin Abi Rabah mengatakan, maka aku pun memperlihatkan diriku seakan-akan aku tidak lebih baik darinya sedikit pun. Jadi dia menunjukkan dirinya tidak lebih baik darinya. Kenapa? Dia lebih paham. Ini, ya, menunjukkan sebenarnya itu tadi, ya, ketawadhuan yang luar biasa. Menunjukkan ketawadhuan luar biasa kalau sudah masalah persoalan ilmu itu. Makanya memang disebutkan dalam riwayatnya bahwa, ya, ada dua orang, ya, yang tidak bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah orang yang malu-malu dan orang yang sombong. Ya, malu-malu dan sombong. Malu itu tadi, ya, malu mendekat, malu bertanya, malu-malu datang majelis ilmu, memang sudah mendapatkan ilmu itu. Dan memang orang yang banyak tahu itu, ya, kadang banyak bertanya, banyak menghadiri majelis ilmu. Yang kedua adalah sombong tadi. Sombong itu adalah sudah merasa cukup. Saya tidak butuh lagi ke sana. Saya tidak butuh lagi datang di majlis-majlis taklim. Kenapa? Sudah banyak ini, sudah banyak channel, ya, sudah banyak YouTube, bahkan lebih bermutu. Itu sifat-sifat yang seperti itu, ya, sulit menjadikan ilmunya itu bermanfaat. Ya, boleh mendatangkan keberkahan. Ada sifat sombong. Tentunya orang yang berilmu, penuntut ilmu itu tentunya memiliki akhlak yang baik, ya, akhlak yang terpuji. Salah satunya adalah itu sifat tawadhu tadi. Jadi hilangkan kesombongan pada diri kita. Di dalam perkataan yang lain, ya, disebutnya, ya, Imam Az-Zahabi menyebutkan ini, inna syababa la tahaddatsu bihaditsin. Ya, sesungguhnya ada seseorang pemuda itu menyampaikan satu hadis. Fa astami'u lahu, maka saya mendengarkan hadis itu. Jadi saya mendengarkan hadis itu, ka'anni lam asma'hu, seakan-akan saya belum pernah mendengar hadis itu. Coba lihat, ya, itu kalau ada disampaikan, atau, ya, mungkin para ustadz kita, ya, guru kita menyampaikan ilmu, kalau ada di antara muridnya seakan-akan tidak pernah mendengar apa yang disampaikan itu, pasti bagus perhatiannya, kan, pasti dia antusias mau dengarkan itu. Ya, dia perbaiki memang pendengarannya. Nah, di sini, ya, Atha bin Abi Rabah ketika disampaikan satu hadis, ya, saya mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarkan. Bagaimana itu ketika belum pernah mendengarkan? Pasti antusias, kan, ingin mendengarkan. Wa laqad sami'tuhu qabla an yulad. Ya, qabla an yulad. Padahal hadis itu sudah saya dengar sebelum dia lahir. Ini sebenarnya, ya, ketawaduan yang luar biasa. Ya, adab yang luar biasa.
Kemudian terakhir ya, terkait dengan ya poin-poin penting terkait dengan adab yang mungkin ya masih banyak yang mengabaikan ya. Maka dari itu penting untuk kita sebutkan di sini, yaitu menjaga etika ketika sudah berhadapan dengan guru atau sudah berada di majelis ilmu. Syekh Abu Bakar ya Abu Zaid ya, rahimahullah itu menyebutkan di dalam kitabnya ya, di dalam kitabnya Hilyah Talibul Ilmi, beliau mengatakan fakhul bi jami'il adab ma'a syaikhika fi julusika ma'ahu wat tahaddus ilai. Jadi beliau mengatakan ya, maka pakailah ya, artinya beradablah ya. Jadi beradablah, amalkan adab itu, gunakan adab itu, semua adab-adab apalagi memang yang terbaik itu di depan gurumu ya, ketika engkau berhadapan dengan gurumu atau dengan syekhmu ya, dengan orang yang kita mengambil ilmu. Kemudian beliau mengatakan, jadi gunakan adab-adab itu ya di depan gurumu pada saat duduk di hadapannya. Di sini ya Syekh Utsaimin ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah itu ketika menjelaskan perkataan beliau ini, beliau mengatakan wa hadza sahih, ini benar. Jadi apa yang beliau katakannya, apa yang dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah itu benar. Wala tajlis muttaki'an. Ini Syekh Utsaimin sudah menjelaskan secara dakik ya, secara detail lagi. Ketika Abu Zaid tadi mengatakan pakailah adabmu itu ya ketika sudah berhadapan di gurumu pada saat engkau duduk. Di sini Syekh Utsaimin sudah rinci lagi. Ijlis jilsatal muta'addib. Duduklah dengan duduk yang penuh adab. Duduklah dengan penuh adab. Yakni maksudnya apa? Di sini beliau kasih contoh. Masalan, la tamud rijlaika baina yadayhi. Jangan engkau julurkan kakimu di hadapannya. Bayangkan Syekh Utsaimin itu sampai sudah mendetail begitu ya. Sampai sudah mendetail dia gambarkan cara duduk yang tidak pantas ya. Jangan engkau julurkan kakimu di hadapan gurumu. Dia julurkan ya, kaki itu di hadapan gurumu. Jadi penuh adab, jangan dibentangkan ya, jangan dijulurkan tu kaki. Li'anna hadza, karena hal yang demikian itu adalah sesuatu atau adab yang tidak baik ya, atau adab yang buruk. Kapan dilakukan itu sebenarnya tidak pantas ya, tidak pantas dilakukan. Wala tajlis muttaki'an, jangan engkau duduk sambil bersandar. Bayangkan Syekh Utsaimin sampai detailnya itu menjelaskan cara duduk di majelis, apalagi sudah berhadapan dengan guru. Jangan engkau julurkan kakimu, jangan engkau bentangkan kakimu, dan jangan duduk sambil bersandar. Wa hadza aidan su'u adab, dan ini sebenarnya juga termasuk adalah sesuatu adab yang tidak baik ya, atau adab yang buruk ya, ketika sudah berhadapan dengan guru kita atau sudah berada di dalam majelis ya. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan sedikit di sini perkataan dari Ibnu Jamaah. Beliau mengatakan seorang penuntut ilmu itu ya, ketika duduk dia harus duduk dengan rapi, dengan tenang. Kemudian itu tadi dengan sikap tawadu, menunjukkan rendah hati, menunjukkan bahwa memang dia sangat membutuhkan ilmu itu, walaupun sebenarnya dia lebih tahu ya, dia lebih paham, dia lebih pernah duluan dengar dari apa yang mau dibahas, walaupun dia memiliki kemampuan untuk bisa lebih mendalam tentang persoalan itu, apakah dengan membaca atau dia mencari ya ceramah-ceramah para ustadz yang membahas tentang itu yang lebih detail lagi, tetapi dia tetap menunjukkan ketawaduan, seakan-akan dia tidak tahu apa-apa ya di majelis tersebut. Kemudian beliau mengatakan matanya tertuju kepada guru,
pandangannya ya, ini menunjukkan apa keseriusannya, sehingga Pak Guru itu merasa memang diperhatikan, ya diperhatikan ilmu ini, diperhatikan apa yang mau dibahas. Beda dengan itu orang-orang yang ya pandangannya ke sana kemari, apalagi pandangannya fokus di HP-nya misalnya, fokus di jamnya misalnya dan sebagainya. Kemudian ya, beliau juga menyebutkan di sini ya, tidak membentangkan kaki, tidak bersandar sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin ya rahimahullah, dan tidak juga bersandar pada tangannya. Karena ada tuh orang sandarkan tangannya, ya, apakah kedua tangannya atau satu, walaupun yang dilarang itu yang satu tangannya kiri larang. Sebagian ulama kita kalau dua itu tidak apa. Tetapi kalau berbicara tentang adab yang dikatakan oleh Ibnu Jama' di sini ya, tidak bersandar dengan tangannya, tidak tertawa keras, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi, dan tidak membelakangi gurunya. Ini kalau kita mau cermati betapa ulama-ulama kita terdahulu itu menyebutkan secara rinci ya, secara rinci tentang adab-adab ketika sudah berada dalam majelis. Ini kan baru di dalam majelis. Ya, belum lagi misalnya kalau pelajaran sedang berlangsung ya, bagaimana adabnya dia sebagai penuntut ilmu dan seterusnya, dan ini yang sangat kita butuhkan. Sekali lagi, kenapa persoalan ini selalu saya angkat ya, selalu saya singgung masalah adab ini? Karena apa? Karena kita ini kan tiap pekan pergi ke majelis ilmu, bahkan mungkin ada sampai 2 kali, mungkin sampai ada 3 kali ya, minimal 1 kali dia memiliki waktu ya, memiliki waktu untuk menghadiri majelis ilmu, untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar. Maka dari itu penting untuk senantiasa kita bermuhasabah, penting bagi kita untuk selalu ya berusaha untuk memiliki adab-adab itu, dengan harapan ya apa yang kita tuntut berupa ilmu itu betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang betul-betul mendatangkan, atau ilmu yang berkah. Wallahu ta'ala alam. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa semangat ya, menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu, dan diberikan karunia berupa adab yang baik ya, dan selalu memperhatikan adab-adab sebagai penuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.